Sebesar apapun masalah yang kita alami, datang kepada Yesus, karena Yesus jauh lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 yang menjadi sumber permenungan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus yang sedang dalam perjalanan melintasi Danau Galilea bersama dengan para muridnya. Kisah ini terjadi setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang bisa dibaca dalam Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 34. Dari Injil Markus hari ini, kisah yang kita baca dan renungkan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Yesus dan murid-muridnya melintasi Danau Galilea di dalam ayatnya yang ke-35. Selanjutnya, ada badai besar datang dan menjadikan murid-murid Yesus sangat ketakutan di dalam ayat ke-37. Lalu Yesus memerintahkan badai untuk berhenti di bagian ketiga pada ayat ke-39, dan selanjutnya pada bagian terakhir, bagian keempat, murid-murid Yesus takut dan mereka bertanya tentang identitas Yesus di dalam ayat 40 sampai dengan 41. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil yang kita baca hari ini dan renungkan menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki kuasa atas alam semesta. Dia dapat memerintahkan badai untuk berhenti, yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah penguasa alam. Murid-murid Yesus sangat takut ketika badai besar itu datang menimpa mereka. Sebagai manusia, sangat manusiawi bahwa mereka mengalami itu. Ketakutan yang luar biasa. Namun ketakutan mereka berubah menjadi kekaguman ketika Yesus memerintahkan badai itu untuk berhenti. Dari sini murid-murid Yesus bertanya tentang identitas Yesus setelah dia memerintahkan badai itu untuk berhenti. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka, para murid, mulai memahami bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru biasa, tetapi juga memiliki kuasa yang lebih besar daripada itu. Dia sungguh-sungguh Tuhan dan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dari kisah Injil hari ini, kita mau belajar yang pertama. Kita siap mengakui bahwa Yesus punya kuasa atas alam semesta ini dan atas seluruh hidup kita. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Ada di dalam kuasa Yesus. Maka percayakan seluruh hidup kita kepada kuasa Yesus itu.
Kita juga diajak untuk mengatasi ketakutan kita, kecemasan, keraguan-raguan kita, dengan mengingat bahwa Yesus itu selalu ada di samping kita dan memiliki kuasa untuk membantu kita di dalam setiap persoalan hidup apapun juga. Atasilah ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan dengan datang kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus di dalam saat-saat di mana kita berada di titik hidup yang paling rendah. Minta kepada Yesus kekuatan untuk bisa melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya, kita perlu juga terus mencari dan menemukan identitas Yesus dan memahami bahwa Dia sungguh-sungguh adalah penguasa alam semesta dan juru selamat kita. Identitas Yesus menjadikan kita juga sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki identitas itu. Kita adalah pengikut Kristus yang siap dimeteraikan oleh identitas ilahi Yesus sendiri, sehingga kita juga boleh diangkat menjadi saudara dan saudari, orang-orang yang menjadi bagian di dalam hidup dan karya Yesus sendiri. Mengapa? Karena kita mengakui Dia sebagai penguasa alam semesta dan juru selamat kita. Ingat Bapak Ibu, badai apapun pasti akan menerpa kita, dalam bentuk apapun. Tetapi ingat, sebesar badai apapun dalam hidup, jangan takut. Kita punya Yesus. Sebesar apapun masalah yang kita alami, datang kepada Yesus, karena Yesus jauh lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.